Ini Tuhan, tidak ada penghakiman, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penuduhan, bahkan kutuk keturunan dihapuskan karena salib Kristus. Kami mengucap syukur hari ini karena kado terindah Tuhan sudah serahkan kepada kami. Kami sambut Tuhan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu memerdekakan setiap hidup kami. Dan Engkau sendiri Tuhan yang berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ini nggak liburan ya, masih rame ya. Airport udah penuh di mana-mana. Saya kemarin tiba di Surabaya, full semuanya. Dan arus balik ke Jakarta juga sudah tol-tol sudah dijadikan one way semuanya. Bahkan arus yang keluar dari Jakarta ditutup supaya tidak macet, supaya mengurangi kemacetan. Macet sudah pasti. Semua yang bepergian, yang nanti mungkin akan pergi kemanapun, doa saya Tuhan menyertai. Kalau naik pesawat, kalau ada bumpy, ada turbulence, ingat kita diberikan kuasa dan otoritas sama Tuhan. Kita bisa berdoa loh atas cuaca yang buruk. Saya berkali-kali di pesawat, saya bilang Tuhan, saya mau pesawat saya smooth. Saya mau pesawat saya tidak tergoncang. Kalaupun ada turbulence, gak usah mengagetkan orang-orang Tuhan. Saya traveling sudah 20 tahun. Sekalipun saya gak pernah ngalamin turbulensi yang paling berat, cuman sekali. Itu udah lama sekali, cuman sekali saya sama anak saya. Tapi setelah itu saya dibuat sadar, Tuhan bilang, kenapa kamu gak doakan? Kan kamu dikasih otoritas atas bumi ini. Iya betul juga Tuhan. Jadi saya percaya nanti kalau ada yang traveling hari ini, kemanapun tuh penyertaan Tuhan bagi saudara semua. Hari ini kita mau belajar tentang, saya sudah singgung sedikit beberapa bulan yang lalu, dan saya sudah janji akan teruskan prinsip di mana vertikal, hubungan kita vertikal dengan Tuhan, dan kemudian hubungan horizontal kita dengan manusia. Kalau alurnya salah, semuanya salah. Jadi kita ini diberikan kado terindah sama Yesus. Kadonya itu ada dua hal terjadi. Manusia nggak buka kadonya, jadi nggak pernah tahu isinya apa. Dan yang kedua, ketika dibuka, manusia bilang begini, nggak mungkin lah ini buat saya. Terlalu bagus, terlalu indah, pasti buat orang lain, nggak mungkin buat saya. Itu yang terjadi dengan yang namanya kasih karunia Tuhan. Akhirnya manusia nggak pernah belajar terima. Kita udah bahas berkali-kali bahwa semua yang dikemas dalam bentuk agama pasti akan dimulai dari titik memberi. Karena agama memberi segalanya lah, memberi upaya, usaha dan lain sebagainya. Ketika kita sadar bahwa kehidupan kekristenan itu adalah dimulai dari titik menerima, itu harusnya kita paham banyak sekali contoh di Alkitab yang membuat kehidupan mereka merdeka karena mereka belajar terima dari Tuhan. Pertanyaan berikutnya, belajar terima maksudnya apa sih Pak? Belajar terima tuh begini, sadar bahwa hari ini setelah dia, barusan kita nyanyikan, karena salibnya dosaku diampuni. Karena salibnya terletak di situ sebuah meterai yang dia katakan tetelestai, selesai semuanya. Itu sebabnya Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Tidak ada lagi penghakiman, penuduhan, bahkan kutuk keturunan. Tidak ada lagi dalam hidup kita. Kecuali kalau kita mau percaya. Masih banyak orang bertanya sama saya. Jadi ini gimana Pak? Ada kutuk keturunan? Gak ada. Kalau kamu percaya sama Yesus, semuanya selesai. Semuanya selesai. Nah itu yang akhirnya orang tidak mau belajar menerima kebaikan Tuhan. Karena dia berpikir masih harus pakai usaha saya supaya saya dilayakkan. Masih harus pakai usaha saya supaya saya dikuduskan. Kita nggak bisa menguduskan diri kita nggak bisa melayakkan diri kita, itu semuanya diberi, ada price tag-nya, dikasih sama Yesus. Itu sebabnya hari ini harusnya kita sadarnya gini, saya ini hidup taat karena saya sudah dikuduskan. Saya hidup taat karena saya sudah dilayakkan. Jadi ketaatan adalah buah daripada keselamatan yang Tuhan berikan. Ketaatan bukan sebuah upaya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ketaatan adalah buah daripada apa yang sudah kita terima. Jadi itu harus dipahami dengan benar. Apakah nanti ada penghakiman Pak? Oh jelas ada. Tetapi itu pun berbeda tahtanya. Itu nanti satu hari lah kita bahas lebih dalam. Untuk orang percaya punya tahta pengadilan Kristus. Untuk orang tidak percaya namanya tahta putih yang besar.
Di dalam tahta pengadilan Kristus kita semuanya akan terjadi sebuah penghakiman akhir. Di situ yang terjadi adalah yang dihakimi bukan keselamatannya, yang dihakimi adalah perbuatan kita untuk menentukan upahnya nantinya. Ada di Alkitab, ada. Lengkap semuanya. Orang percaya semuanya akan jadi satu di dalam tahta pengadilan Kristus. Diadilinya atau dihakiminya berdasarkan apa yang kita lakukan di bumi ini untuk menentukan upahnya. Udah diselamatkan soalnya. Bukan untuk dihakimi dapat keselamatan atau tidak. Karena sudah terima Yesus dalam hidupnya dia. Udah pasti upah yang terbesar diberikan kepada orang-orang yang martir bagi Kristus. Itu upah paling besar. Dan banyak lagi hal-hal yang lain yang Alkitab sudah siratkan dan tulis untuk kita semuanya. Salah satunya misalnya, memberi kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalas kepadamu. Upahmu besar di sorga. Dan masih banyak hal-hal yang lain. Ya. Jadi ini kita harus pahami dulu. Kita harus mengerti, bangun pagi setiap hari harus sadar bahwa Tuhan terima kasih. Kasih-Mu tanpa kondisi, keselamatan ada di genggaman tangan-Ku Tuhan. Aku sudah pasti dapat keselamatan ini karena Engkau sudah berikan kepada aku. Aku terima Engkau sebagai juru selamat atas hidupku dengan iman bukan dengan usaha. Jadi secara posisi di awal kita sudah dikuduskan secara posisi. Namanya positional sanctification. Dikuduskan posisi kita. Nah hari ini secara kita hidup ini pembaharuan budi itu namanya progressive sanctification. Setiap hari kita diubahkan. Sekolah kehidupan kita udah bahas di bulan yang lalu. Bahwa ada badai dalam hidup ini. Dan itu adalah sekolah kehidupan. Jangan keluar dari badainya. Jangan kabur dari kelasnya. Biarkan kelasnya selesai. Biarkan sekolah kehidupan selesai. Biarkan kita akhirnya lulus dalam semua aspek kehidupan kita. Udah pasti kita semuanya punya kekurangan dan kelemahan. Ya. Jadi itu dasarnya dulu. Nah coba lihat sekarang Lukas pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Kalau vertikalnya menerima. Karena itu yang diajarkan sama firman Tuhan. Itu menerima. Horizontalnya kita harus memulai dari titik memberi. Berarti apa? Sesama manusia kita mulai dari titik memberi, bukan menerima. Kalau menerima berarti kita nuntut dari orang lain. Jadi paham dulu ya. Jadi kalau terbalik bahaya loh. Kalau kita agamawi, kita memberi kepada Tuhan, pasti kosong di sini. Karena nggak belajar terima toh. Ketika kosong kita kan perlu diisi. Sesama kita akhirnya hubungan horizontal itu kita akan menuntut orang lain. Untuk memuaskan apa yang kita butuhkan di dalam sini. Akhirnya kebalik-balik. Akhirnya kita punya hubungan sama Tuhannya juga akhirnya tidak bertumbuh. Hubungan sesama kita juga akhirnya kita jadi membawa kerusuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang Alkitab katakan. Membawa cemar bagi mereka. Ya. Jadi ini alurnya harus betul dulu. Aku datang bawa hidup yang berkelimpahan. Life that filled with abundance. Itu artinya di dalam sini full. Makanya ya, orang kalau mau menikah, arti kata sepadan, orang banyak yang bilang begini, berarti harus satu agama. Satu agama pun belum tentu sepadan. Sepadan itu berarti dia full dalam Tuhan. Yang satu full di dalam Tuhan, baru dia nikah, itu sepadan. Jadi satu sama lain gak akan nuntut, bahkan akan memberi. Bahkan dia tidak akan punya prinsip, saya lagi cari orang yang tepat, gak ada orang yang tepat. Dia akan prinsipnya berubah, saya mau jadi orang yang tepat buat kamu. Karena filled hidupnya. Karena apa? Itu semuanya karena vertikalnya menerima. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Lukas 10 ayat 38. Tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Perhatikan ini. Posisinya Maria, lihat. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk di kaki Tuhan dan menerima dari Tuhan. Kalau orang di dalam ranah pelayanan dan agamawi akan bilang gini, ih malas banget sih, layani Tuhan dong, pelayanan dong. Sedang Marta sibuk sekali, ayat 40, melayani. Harusnya kayak gitu, pelayanan dong. Bahkan dikatakan begini, kamu pelayanan supaya kamu diberkati. Ngawur aja. Kamu pelayanan karena terlebih dahulu Kristus telah mati bagi hidupmu. Itu yang benar. Terbalik-balik akhirnya kan. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Itu adalah sebutan atau pernyataan banyak orang yang tidak mengerti arti daripada menerima dari Tuhan.
Kamu begini dong, kamu begitu dong buat Tuhan, kamu begini, begini, begini. Dimulainya dari titik memberi, salah akhirnya. Tuhan menjawabnya, mengatakan begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti nggak ada duanya. Yang kedua, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Berarti nggak ada yang lebih baik daripada itu. Yang ketiga, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa? Duduk di kakiku dan belajar terima kasih karunia-Ku. Itu yang Yesus mau. Itu yang Tuhan mau kita lakukan hari lepas hari. Saya sadarkan diri saya. Saya kalau bangun pagi, setiap bangun pagi, tadi di kamar hotel juga saya bangun pagi, saya bilang, Tuhan terima kasih. Buat kasih-Mu yang tanpa kondisi buat hidupku. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang dahsyat. Setiap hari saya mau sadarkan jiwa dan roh saya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selalu luar biasa dan tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku. Makasih ya Tuhan. Mulai hari dengan sederhana, dengan itu aja. Lihat hidupmu akan mulai berubah nantinya. Kenapa? Setiap hari kita mulai hari dengan belajar menerima dari Tuhan. Langsung kebalik-balik. Marta bilang apa? Pelayanan dulu. Enggak, terima dulu. Makanya seringkali memang di atas mimbar dikatakan begini, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik. Kita bingung berikan terbaik apa? Kita nggak bisa memberikan sesuatu kalau kita nggak punya sesuatu itu. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau sebelum saya punya yang terbaik. Berarti saya harus terima dulu yang terbaik, full di dalam sini dengan kebaikan Tuhan. Sadar bahwa Dia tidak menghakimi saya, Dia tidak menuduh saya. Ketika saya full dan terima semua itu, akhirnya hidup ini berkelimpahan dan saya bisa memberi. Tanpa disuruh saya akan beri. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 mengatakan begini. Beberapa hari sebelum Yesus naik ke kayu salib, Dia mampir lagi ke rumahnya Maria. Perhatikan apa yang terjadi. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Marta melayani. Marta melayani lagi. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria, karena terima yang terbaik, gak usah disuruh, dia memberikan yang terbaik. Gak ada yang suruh. Apa yang dilakukan? Dia mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu ia meminyaki kaki Yesus, menyeka dengan rambutnya, bau semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu, minyak narwastu itu mahal. Sampai hari ini mahal. Bapak Ibu yang pernah pergi ke Israel, pernah diajak mungkin ke Mesir, ada beberapa tempat di mana kita bisa diajak dan lihat berapa harganya minyak narwastu. Minyak narwastu pernah ada botol sekecil ini, teman saya bawa ke rumah saya, tumpah jatuh di lantai saya. Itu seminggu gak hilang baunya, udah dipel gak hilang. Senang saya, karena bau semerbak. Itu minyak narwastu itu saking mahalnya, dia mempunyai aroma yang luar biasa sebenarnya. Dikasih sama Maria. Gak ada hitung-hitungannya sama Tuhan. Pemberian terbaik aku berikan. Lihat apa yang terjadi. Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, minyak narwastu harusnya ini dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang miskin. Dia katakan begini karena memang mahal harganya. Ini adalah pernyataan bahwa yang diberikan sama Maria itu mahal. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ini adalah pernyataan bahwa memang minyak itu mahal. Perhatikan ayat 7. Ini amazing. Ada sesuatu yang terjadi. Yesus katakan begini, biarkan Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Saat itu, waktu Yesus mengatakan ini kepada Maria dan ada orang-orang di sekelilingnya, semua pasti tidak sadar atau tidak mengerti apa yang dia sedang katakan. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Merupakan sebuah tradisi Yahudi bagi wanita-wanita untuk melumuri tubuh jenazah daripada kerabat, sahabat, teman atau keluarga dengan lumuran rempah-rempah. Makanya kita pernah baca ada wanita-wanita datang ke kubur Yesus bawa rempah-rempah toh.
Ketemu gak sama Yesusnya? Yesus sudah bangkit. Mereka kehilangan kesempatan itu. Rupanya satu-satunya orang yang mempunyai kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian itu Maria. Karena beberapa hari setelah ini Yesus naik ke kayu salib. Dan rupanya wangi-wangian itu, minyak narwastu itu masih melekat di kaki Yesus. Makanya dia katakan apa? Biarkan dia lakukan ini. Kalau saya bisa tambahkan, izinkan saya tambahkan, dia hanya satu-satunya wanita yang memiliki kehormatan untuk melumuri tubuhku dengan wangi-wangian. Kenapa? Karena dia selalu belajar terima yang terbaik dari saya. Ketika kita belajar terima yang terbaik, kehidupan kita akhirnya jadi kado buat orang lain. Bahkan kita berikan hidup ini untuk Tuhan, gak ada yang suruh. Karena meluap-luap di dalam sini. Beda dengan orang-orang agamawi yang selalu berkutat di dalam semua upaya-upayanya dia. Lukas 18 ayat 18 dan 2 sampai 23 mengatakan begini. Ada dua orang kaya yang berjumpa dengan Yesus. Perhatikan ini. Lukas 18 ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya begini, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun baik selain daripada Allah saja." Mulai dipancing sama Tuhan, sama Yesus. Mulai dipancing, kamu ngomong baik itu maksudnya apa? Kamu paham gak? Bahwa Tuhan itu terbaik atas hidupmu. Kamu jangan lihat saya sebagai manusianya, maksudnya begitu. Tuhan itu baik. Dia mulai ngajarin pelan-pelan. Terus tiba-tiba orang ini ngomong begini. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah." Yesus katakan, "Jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu." Itu perintah-perintah Tuhan toh. Itu kan kehidupan ketaatan. Perhatikan kata orang ini. "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Dia mulai hubungan dengan Tuhan dari titik memberi. Aku udah lakukan itu. Aku udah kasih semuanya. Aku udah lakukan ini. Aku udah kasih semuanya. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki, bagi-bagikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikut aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Ketika kita mulai dari titik memberi, kita akan kosong di dalam sini. Kita hanya berkutat dengan apa yang kita lakukan di luar. Saya udah gitu. Makanya banyak orang Kristen datang begini. Saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab? Dimulai dari titik memberi, bukan menerima. Orang yang mulai dari titik menerima, gak mungkin ngomong begitu. Saya udah doa, saya udah puasa, selagi saya menunggu jawaban doa, saya diubahkan Tuhan. Saya dapat kekuatan dari Tuhan. Makasih ya Pak, terus dukung doa saya ya Pak. Saya ngalami kebaikan Tuhan luar biasa. Udah dapat jawaban doanya Bu? Pak, belum. Tapi selama saya lagi nunggu jawaban doa, saya udah dipuaskan. Beda. Kenapa? Karena belajar terima. Dia sadar, ikut Tuhan gak pakai formula. Beda sama ini. Aku udah begini, aku udah begitu. Kok Tuhan gak jawab? Kecewa akhirnya. Terus Yesus bilang begini, "Oke, sekarang jual semuanya." Dia dites. Bisa gak kamu berikan yang terbaik buat saya? Ikut aku. Tinggalin semuanya, bisa gak? Ada gak hal di dalam dunia yang masih mengikat hidupmu? Gak bisa dia. Satu pasal setelah itu, setelah Lukas 18, Yesus juga berjumpa dengan seorang yang kaya. Perhatikan apa yang terjadi. Lukas 19, dimulai dari ayat yang pertama. Mengatakan begini. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Berlarilah ia mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perhatikan kalimat berikut ini. Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Hubungan dengan Yesus dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oh banyak, dia juga bukan sekedar numpang di rumahnya Sakius, dia pernah numpang makan sama Matius sama teman-temannya kok, bahkan lebih banyak lagi pemungut cukai. Yesus duduk dengan orang berdosa, tetapi dia tidak berdosa. Banyak orang yang dimulai dari titik memberi kepada Tuhan, hidupnya penuh penghakiman. Orang-orang di sekitarnya gak genah sama dia. Karena gak pernah terima kebaikan Tuhan. Horizontalnya pasti gak beres, ketika vertikalnya tidak terima. Perhatikan ayat yang ke-8. Sakius berdiri, gak ada yang suruh, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang nyuruh? Nggak ada. Yang satu orang kaya mulai dari titik memberi, aku udah begini, aku udah begini, aku udah begini. Terus Yesus tantang dia, oke sekarang serahkan semua kekayaanmu. Nggak sanggup. Yang satu mulai titiknya dari titik menerima, nggak ada yang suruh. Dia bilang apa? Aku mau kembalikan uang-uangnya aku peras bahkan 4 kali lipat. Karena terima yang terbaik, akhirnya sanggup memberikan yang terbaik. Itu kehidupan kita harusnya begitu, vertikalnya harusnya begitu. Nah kemudian setelah kita belajar ini ya, menerima kebaikan, sanggup memberikan kebaikan. Menerima kebaikan, masuk ke dalam kairosnya Tuhan. Seperti Maria. Menerima kebaikan, hal yang dahsyat juga yang terjadi adalah apa? Menerima pewahyuan yang orang lain tidak terima. Salah satu murid yang pernah saya bahas juga, yang selalu mengatakan dirinya seolah-olah sepertinya narsis. Dia mengatakan bahwa saya adalah murid yang dikasihinya, itu namanya Yohanes. Dan Yohanes itu selalu sadar bahwa dia adalah murid yang dikasih. Dia tuh sadar, dia fokus sama kasihnya Yesus kepada dia, bukan kasihnya dia kepada Tuhan. Beda. Dia fokus sama kasihnya Tuhan kepada dia. Makanya dia selalu sebutnya seperti begini. Ya, coba lihat Yohanes 13. Yohanes 13. Ayat yang ke-21. Yohanes 13 ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia katakan kepada murid-muridnya, ini salah satu dari kamu akan menyerahkan aku loh. Siapa? Yudas. Murid-murid memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, perhatikan ini, yaitu murid yang dikasihinya. Ini Yohanes nulis buku Yohanes. Dia nulis dirinya, dia gambarkan dirinya bukan begini. Seorang di antara murid Yesus, yaitu saya, yaitu aku. Dia kan lagi nulis bukunya dia sendiri. Dia tidak sebut dirinya seperti itu. Dia sebut dirinya murid yang dikasihinya. Bayangin kalau Bapak Ibu ketemu sama saya, terus kita kenalan gitu. Halo, apa kabar? Terus orang itu nanya, mas, siapa namanya? Saya Billy, murid yang dikasihi Tuhan. Orang akan ngomong gini, ini orang apa? Kenapa ini orangnya? Itu Yohanes. Dia kalau perkenalkan dirinya adalah saya murid yang dikasihi. Bukan narsis. Dia fokus sama kasihnya Yesus kepada dia. Perhatikan apa yang terjadi. Murid ini yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Dia dekat sekali memang sama Yesus. Dia adalah satu-satunya murid yang mengatakan ini tentang dirinya. Kepada murid itu, kepada Yohanes, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Simon Petrus kan kepo orangnya. Udah gitu kan dia selalu apa? Fokus sama kasihnya kepada Tuhan. Oh aku gak mungkin nyangkal dia, oh aku gak mungkin lakukan gitu. Nyangkal akhirnya. Karena fokus kepada kasihnya kepada Tuhan. Fokus kepada memberi bukan menerima. Petrus bilang begini, tanyain dong siapa yang dimaksudkannya. Dia gak paham, dia gak tahu. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan siapakah itu? Satu-satunya murid yang dapat bocoran. Siapa yang nanti akan menyerahkan Yesus? Itu cuma Yohanes. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkan, memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Orang yang belajar terima, dapat pewahyuan yang orang lain gak dapat. Yohanes, satu-satunya murid
yang tidak mati martir. Dia kabur dari sebuah penggorengan yang besar. Karena Tuhan masih punya rencana buat dia. Yang lain selesai tugasnya. Bukannya berarti mereka lebih buruk atau lebih jelek dari Yohanes. Bukan. Waktu mereka sudah selesai. Mereka mati martir. Mereka upahnya besar di sorga. Yohanes Tuhan masih punya atau membutuhkan dia. Dia kabur ke Pulau Patmos. Di situ dia yang menulis buku Wahyu. Dapat pewahyuan lagi dari Tuhan. Bahkan buku Wahyu itu banyak yang belum terjadi. Dia sudah tulis ribuan tahun yang lalu. Nubuatan demi nubuatan yang akan terjadi. Banyak sekali hal-hal yang bisa dipelajari di situ. Siapa yang dapat itu? Yohanes. Dan Yohanes adalah satu-satunya murid yang memberanikan diri berdiri di depan kayu salib. Semuanya kabur. Karena mereka ketakutan. Mereka bisa ditangkap juga dan dibunuh sebagai pengikut Kristus. Oh, dia gak peduli. Dia memberikan yang terbaik. Karena dia sudah terima yang terbaik. Yohanes 19 ayat 26 dan 27 mengatakan begini. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Siapa? Yohanes. Dia lagi cerita. Dia berdiri di depan kayu salib. Dengan ibu daripada Yesus. Dengan Maria. Di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Kemudian kata Yesus kepada muridnya, kepada Yohanes, inilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maria tinggal dengan Yohanes. Setelah Yesus mati di kayu salib. Dan Yohanes tidak pernah memulai atau menulis bukunya dengan kelahiran Yesus. Dia mendapatkan pewahyuan yang lebih daripada yang lain. Makanya Injilnya Yohanes itu bukan sinoptik gospel. Matius, Markus, Lukas itu serupa. Namanya sinoptik. Injil sinoptik serupa. Karena Tuhan juga tahu itu sudah ditulis sama mereka. Tuhan memberikan pewahyuan yang berbeda. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Bahkan Yohanes menuliskan sebuah pewahyuan yang terjadi sebelum Kejadian 1 ayat 1. Rich. Dalam hidupnya. Karena sebuah hal yang sangat sederhana. Menerima kebaikan Tuhan. Coba lihat sekarang ya. Kalau vertikalnya betul. Belajar terima. Horizontalnya. Selalu firman Tuhan katakan. Jadi hamba buat orang lain. Gak pernah firman Tuhan ajarkan untuk belajar terima dari orang. Oh, gak pernah. Berikan kebaikan, dan ketika orang itu gak bisa balas, hatimu dia buat berbahagia, upahmu besar di sorga. Selalu pengajaran firman Tuhan, apa yang Yesus ajarkan ketika hubungan horizontal, belajar dari titik memberi, bukan menerima. Makanya firman Tuhan ajarkan begini, coba lihat ya. Yohanes 13 ayat 34, coba lihat ya. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihimu. Berarti apa? Belajar terima toh kasihnya Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan di sini, baru bisa memberi, baru bisa saling mengasihi. Ada hubungan saling. Kita nggak bisa saling mengasihi, kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak pernah ngalami kebaikan Tuhan. Jadi hubungan horizontal itu selalu dimulai dari titik memberi. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kalau ada orang yang bersalah sama kita, kalau the next time kita ketemu sama dia di tempat umum, kita harus mendahului menyapa dia. Orang dunia bilang apa? Ya kamu bodoh dong, udah tahu tuh orang nyakiti kamu. Gak bisa, firman Tuhan ngasih tahu, saya harus menyapa dulu, mendahului dalam memberi hormat. Orang seperti itu tidak akan sanggup mendahului dalam memberi hormat kalau hidupnya gak pernah ngalami kasih Tuhan toh. Mana bisa lakukan ini? Kalau kebalik-balik, vertikalnya memberi kosong toh di sini, mana bisa? Horizontalnya akhirnya nuntut. Makanya timbul istilah-istilah seperti saya lagi menunggu orang yang tepat dalam hidup saya. Kaum jomblo. Harusnya gak begitu. Kalau kita terima kebaikan Tuhan, kaum jomblo akan ngomong ini. Saya sedang mempersiapkan diri saya. Untuk nantinya ada orang yang masuk dalam hidup saya. Saya sedang mempersiapkan diri saya untuk menjadi orang yang tepat bagi dia.
Dari sekarang saya sudah jaga kekudusan. Dari sekarang saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi suami, untuk menjadi istri yang benar dan baik untuk orang itu. Beda kan? Bisanya kita bisa lakukan itu kalau vertikalnya menerima. Akhirnya yang terjadi adalah orang akhirnya jadi termometer bukan termostat. Termometer suhu lagi panas ikutan panas. Cepat tersinggung, cepat marah, cepat sensitif. Tetapi orang yang menerima kebaikan Tuhan, ketika dia mengambil keputusan mau jadi orang yang tepat buat orang lain, dia jadi termostat. Seperti remote AC toh, dingin lagi dingin dihangatkan, lagi panas didinginin gitu loh. Dia yang ketika dia datang, dia yang jadi influencer di situ. Saya tutup sama ini Bapak Ibu. Orang yang selalu datang kepada Tuhan memberi. Hidup di dalam ranah agama, gak paham tentang kasih Tuhan. Akhirnya penuh dengan penghakiman. Saya cuma mau kasih tahu ini aja sama kita ya. Lukas 11 ayat 42 sampai 46 mengatakan begini. Bagi saya, kemarahan Yesus yang paling marah lah. Itu bukan waktu dia menjungkir balikan meja di Bait Allah, bukan. Bagi saya. Kalau saya pelajari kata demi kata, kemarahan dia yang paling marah lah. Itu di ayat ini. Ini kata celakalah, itu di downgrade sama lembaga Alkitab pastinya. Karena ini kalimatnya sangat keras. Wow, bahasa Inggrisnya. Mati aja kamu. Keras loh. Yesus lo ngomong. Sama siapa? Orang agamawi. Karena orang penuh penghakiman soalnya. Orang bukan benci dosanya, tetapi orangnya pun dibenci sama dia. Makanya orang enggan ke gereja, ya, kecuali ke Bethany-Nginden. Di sini orangnya semuanya paham tentang kebenaran firman. Ya. Dikatakan begini, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, keluar lagi kalimat ini. Hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang aja ya, ini bukan buat Bapak Ibu. Jangan ntar minggu depan, aku gak mau duduk depan, itu ada ayatnya. Enggak, itu buat orang Farisi. Celakalah kamu, keluar lagi kalimat ini berkali-kali loh. Sebab kamu sama seperti kubur tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini betul-betul dihina ini. Orang berjalan di atas kuburmu tidak tahu kamu dikuburkan di situ. Kenapa sih Yesus begitu marah? Perhatikan kalimat selanjutnya. Seorang dari antara ahli Taurat menjawab berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Mereka rasa dihina. Perhatikan kalimat ini, ayat 46. Yesus menjawab, celakalah kamu juga. Berkali-kali loh dia ngomong celakalah. Sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Sebab kamu sendiri tak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Maksudnya apa Bapak Ibu? Beban yang tak terpikul. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan ada beban yang gak bisa dipikul. Kecuali di ayat ini. Kuk yang kupasang ringan. Pencobaan yang kamu terima tidak akan melebihi kekuatanmu. Betul? Itu firman Tuhan tuh. Satu-satunya ayat yang mengatakan ada beban yang tak terpikul hanya ada di ayat ini. Maksudnya apa? Itu ketika orang menghakimi orang lain. Ada beban yang gak bisa dipikul sama orang itu. Bahkan orang bisa bunuh diri karena dibully. Orang bisa akhirnya mengakhiri hidupnya karena dia rasa dihakimi, dia gak diterima. Dengan kata lain Yesus katakan begini, itu tugas saya, bukan tugas kamu. Tugas kamu adalah mengasihi sesama manusia. Bahkan hari ini pun aku tidak hakimi manusia karena selesai di kayu salib. Kok kamu berani-beraninya lakukan itu? Saya tutup dengan ayat ini. Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesallah ia. Yudas itu menyesal Bapak Ibu. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Kepada orang-orang agamawi loh. Orang-orang yang harusnya mengerti toh firman. Makanya Yesus tentang mereka. Karena hidupnya mereka begitu, hanya show off aja.
Gak menghidupi firman. Dan berkata, aku telah berdosa. Ini Yudas lo ngomong loh. Minta pertolongan karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Perhatikan jawabnya mereka apa. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Perhatikan apa yang terjadi. Ia pun melemparkan uang perak ke dalam bait suci, lalu pergi dan menggantung diri. Banyak orang hidupnya gak beres karena dihakimi sama orang lain. Yudas loh, istilahnya mau bertobat kan, nyesel sama orang dikatakan di bait Allah loh. Apa urusannya? Itu urusan kamu, urus sendiri sana. Pertanyakan itu kepada diri kita, mulai dari keluargamu sendiri. Sebagai penutup saya mau berikan ini pesan kepada bapak-bapak semua yang hadir di sini. Instruksi pertama firman Tuhan itu tidak diberikan kepada seorang wanita, itu diberikan kepada seorang pria untuk tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat. Berarti salah satu fungsi daripada pria yang sangat luar biasa itu adalah mengajar dan memberi contoh kepada anak-anaknya isi hati Bapa di sorga. Makanya saya selalu katakan, Bapa itu pembawa identitas, ibu pembawa kehangatan di dalam rumah. Makanya orang yang fatherless, orang yang tidak memiliki figur Bapa yang baik, hidupnya pasti sering cemburu, insecure, obsesif, posesif. Pasti begitu. Dulu waktu saya masih ada waktu konseling, sekarang saya udah gak terima lagi karena waktu ya. Dulu ya. Setiap kali orang datang kepada saya sama istri saya, hal pertama yang saya selalu tanya kepada siapapun yang mau nikah, saya selalu tanya gini, hubungan kamu sama bapakmu seperti apa? Banyak yang ngomong begini, apa hubungannya? Oh, banyak hubungannya. Bagaimana hubungan sama bapak? Oh, dia udah meninggal kak, aku juga lagi gak pernah deket sama dia. Udahlah, itu juga aku udah lupakan. Pernah dibereskan gak dalam hatimu? Oh gak pernah ya, udah lewat juga kok. Terus saya cross check sama pacarnya. Pacar kamu insecure ya? Iya. Dikit-dikit ditelepon ya, cemburuan, obsesif, posesif. Iya, kok kakak tahu? Oh iya, itu roadmapnya begitu kok. Makanya terima kebaikan Tuhan. Orang yang gak terima kebaikan Tuhan membuat rusuh kepada orang sekitarnya. Alkitab katakan orang yang menyimpan akar kepahitan membuat cemar atau mencemari orang di sekitarnya. Selalu gak ada yang telat di hadapan Tuhan. Kalau engkau gak pernah bereskan sama bapamu, bereskan hari ini. Supaya orang di sekitarmu, keturunanmu tidak dicemari dengan ulahmu. Papa saya digebukin sama bapaknya, sama opa saya. Opa saya tentara Kenil. Ditelanjangin, diselubungi sama semut merah di kampungnya dia, di Tomohon di Manado. Dan waktu dia cerita itu saya bilang gini, kok papa gak pernah pukulin mama? Kan papa digebukin, disiksa KDRT itu sama papanya dia itu tentara Kenil di Manado dulu. Oh dia bilang begini, tahun 66 sebelum saya nikah sama mama kamu, saya serahkan di altar Tuhan. Saya tinggalkan sampah hidup saya yang lama, supaya ketika saya masuk ke dalam keluarga saya tidak bawa sampah. Dia adalah Bapak yang luar biasa, memberikan identitas yang dahsyat kepada saya, yang saya turunkan kepada anak-anak saya. Jangan bawa sampah dari masa lalu. Belajar terima kebaikan Tuhan, supaya kita gak mencemari hidup orang lain. Saya tutup sama kisah nyata ini. Ada seorang teman, dia ini ex-preman lah ya. Dulu kami layani dia, udah lama sekali, udah puluhan tahun yang lalu. Anting-anting di kepalanya itu 16 Bapak Ibu. Bukan cuma di telinganya, di mana-mana. Tatonya itu dari atas bahu sampai ke bawah. Satu hari saya bilang gini sama dia. Orang Ambon, Nyong, kamu besok hari Minggu jangan ikut-ikut lagi sama saya ke pelayanan. Kamu cari gereja sendiri. Kamu harus tertanam di gereja sendiri dan kamu cari tahu kalau mereka punya komsel, kamu ikutan di sana. Dia pergi, dia cari gereja lokal yang dekat dengan rumah. Ini pengalaman dia. Dia masuk ke gereja. Di gereja itu lagi nyanyi lagu penyembahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dia lihat ada bangku kosong di belakang. Dalam hati dia, aduh saya ke situ aja. Masalahnya dia lupa copot anting-antingnya. Cuman beberapa, karena kebanyakan. Jadi ada beberapa yang masih nyantol, plus dia pakai tangan pendek. Jadi tato kelihatan semua, kulit gelap. Ya, ngeri lah orang ngeliatin dia. Dia lihat ada bangku kosong di belakang gereja. Dia berdiri di situ.
Di sebelahnya ada seorang anak kecil, di sebelahnya lagi ada seorang ibu yang lagi dalam lagu penyembahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ini ibunya ya, ibu, anak, teman saya datang. Lebih dari hidup. Lagi tengah-tengah penyembahan, ibunya ngeliatin teman saya datang. Kemurahanmu lebih. Kaget dong, ya kan? Kaget, ini kenapa Tuhan kirim penyamun di sebelah saya. Pertama yang dilakukan adalah, dia menyelamatkan tasnya dia. Karena di dalam tas seorang ibu ada dua hal penting, HP sama dompet. Tasnya ada di bangku anaknya. Jadi lagi penyembahan, dia ambil tasnya, dia taruh di ketiaknya, dia kepit begini sambil nyembah. Hal berikutnya, dia harus selamatkan anaknya. Jadi dia lagi nyembah, posisi nyembah, dia bilang sama dia tarik anaknya, pindah sini. Dia pindah, sebelahnya kosong. Tas sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri. Anaknya digeser lagi sama dia, sana. Dia geser lagi. Ini terjadi di depan teman saya. Dia pertama kali ke gereja sendirian, belum sempat duduk. Dia ngelihat tas pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Dia bingung, kenapa ya? Akhirnya dia sadar, oh ini karena saya. Bapak Ibu, dia gak sampai duduk. Lagunya belum selesai, dia pulang. Dia nangis meraung-raung di teras rumah saya. Jadi waktu saya pulang pelayanan, dia lagi nangis-nangis di depan rumah saya. Mbak di rumah saya bilang, itu dari tadi Pak, nangis-nangis. Saya bilang sama dia gini, kamu tuh udah mukanya serem, nangis gak cocok tahu gak? Saya bilang gitu. Sakit Bung, sakit apa? Kamu digebukin orang? Enggak, dia gak bisa cerita. Saya ajak makan, dia gak bisa cerita. 40 menit saya makan, dia nangis terus di situ. Setelah selesai, setelah dia udah reda, dia cerita sama saya. Dia cerita semua yang tadi saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Dan saya gak pernah lupa kata-kata dia ngomong begini, Bung, beta cinta Bung sama Yesus, tapi beta benci Bung sama orang Kristen. Itu kata-kata itu, nancep di sini. Nancep sama saya. Tapi saya juga tegur dia, kamu gak bener juga, itu anting-anting copot dong. Lu pakai terangan panjang kenapa sih? Orang juga serem lihat kamu, lupa Bung, lupa. Saya cuma mau kasih contoh aja. Banyak orang terhilang. Karena banyak orang Kristen gak pernah belajar terima terbaik dari Tuhan. Hidupnya menghakimi orang lain. Lihat apa yang terjadi dengan Yudas. Dia menggantung dirinya. Karena di bait Allah. Mereka bilang apa? Urusan lu, sana. Bukan urusan kami. Yuk kita belajar menerima. Vertikalnya beres, horizontalnya pasti beres. Banyak keluarga dipulihkan, hubungan orang tua pasti dipulihkan. Kalau kita dipenuhi dengan kasih Tuhan. Orang tua, kalau anaknya bersalah, tundukkan dirimu. Jadi hamba buat mereka. Jangan digini-giniin anaknya. Rangkul mereka. Anak-anak saya sejak kecil saya rangkul. Saya bilang gini, apa yang saya bisa perbuat supaya kamu gak lakukan itu lagi. Mereka langsung mikir apa? Wah, papa saya tidak berseberangan sama saya. Papa saya sayang sama saya. Yang terjadi mereka bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Jangan gini-giniin orang. Rangkul mereka. Rangkul anakmu. Pemulihan dengan anakmu. Lihat, engkau akan lihat keturunan yang luar biasa. Teman saya bebas dari narkoba karena dirangkul sama papanya, bukan digini-giniin. Dia bilang, saya gak pakai rehab, Bill. Saya tiap hari mabok pulang ditemenin sama papaku. Ditemenin tidur sama dia, dibisikin firman Tuhan sama dia, diusap kepalaku. Dia bilang, udah Yesus sayang sama kamu. Aku bebas narkoba, Bill, karena aku terima kebaikan Tuhan di dalam sini. Aku lihat Yesus dalam hidupnya dia. Kamu rehab? Gak pakai rehab. Aku ambil keputusan sendiri akhirnya. Aku mau tinggalin semuanya. Karena aku lihat Yesus dalam hidupnya dia. Vertikalnya menerima, horizontalnya memberi. Hidup kita pasti penuh kemenangan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Biarkan firman ini Tuhan merasuki kehidupan kami. Supaya kami mengerti betapa besar dan dalamnya kasih-Mu kepada kami. Ajari kami supaya kami mengerti salib itu Tuhan. Pengorbanan-Mu yang dahsyat. Ajar kami supaya kami belajar menerima kebaikan Tuhan hari lepas hari. Yang tanpa kondisi. Supaya dalam hidup kami ini penuh Tuhan dengan kebaikan-Mu. Mungkin kami kemarin buat salah. Tapi firman Tuhan selalu mengatakan Roh Kudus menginsafkan kami, bukan menuduh kami. Kalau sampai ada suara-suara yang menuduh karakter kami, itu kami tahu itu bukan suara Tuhan. Itu suara iblis. Itu sebabnya hari ini Tuhan kami mau menyadari hidup kami. Bahwa Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Makin kami terima kebaikan Tuhan, makin akhirnya hidup kami penuh dengan kelimpahan kebaikan yang akan kami berikan tanpa disuruh Tuhan. Kami melayani Tuhan, karena terlebih dahulu Kristus telah mati bagi kami.
Kami berbuat baik kepada orang lain, bahkan kepada musuh kami, karena terlebih dahulu Kristus telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin.